Selamat sore Bu Wahyu. Ap- Iya, Baik, selamat sore Bapak. apa kabarnya sore ini? Stukare baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara, saya dalam keadaan baik juga. Senang bisa mendengar itu. Nah, ada apa nih Bu Wahyu? Tumben ngajak saya ngobrol-ngobrol nih. Jadi begini sih Pak, ada sesuatu nih yang mau saya ajak perbincangkan dengan Bapak gitu kan. Ya. Apa itu Ibu? Jadi gini, akhir-akhir ini sih Pak, saya merasa bahwa minat belajar murid saya itu menurun Bapak. Jadi sebelumnya saya rasa murid saya itu antusias, kemudian aktif, tapi akhir-akhir ini terjadi penurunan, mulai pasif begitu Bapak. Jadi murid-murid Ibu itu mengalami penurunan minat belajar, begitu ya? Ya Bapak. Terus apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching yang sangat terbatas ini? Jadi di sesi bincang-bincang ini saya sih inginnya supaya saya bisa menemukan cara gitu ya Pak ya, biar bisa meningkatkan minat belajar murid saya begitu. Oke. Jadi tujuan kita adalah untuk mencari strategi apa yang bisa meningkatkan minat belajar murid-murid Ibu. Iya. Betul begitu Ibu? Betul Bapak. Yeah. Menurut Ibu minat belajar yang meningkat itu seperti apa sih? Kalau menurut saya Pak ya, minat belajar murid yang meningkat itu tentunya lebih aktif gitu muridnya, partisipasi aktif, kemudian lebih antusias, semangat kalau di kelas gitu. Kemudian tepat waktu kalau misalnya saya minta untuk mengumpulkan tugas itu begitu. Tepat waktu. Luar biasa sekali. Jadi apa kira-kira ini ukuran keberhasilan pertemuan ini nantinya? Ya, keberhasilan dari bincang kita hari ini tentunya saya bisa menemukan cara-cara baru atau strategi baru yang dapat membantu saya untuk meningkatkan minat belajar murid saya begitu Bapak. Jadi cara-cara yang konkret begitu ya? Cara-cara nyatanya begitu, strategi baru yang nyata yang bisa saya aplikasikan di kelas gitu Bapak untuk meningkatkan kemampuan murid saya, minat belajar murid saya begitu Bapak. Oke, luar biasa sekali. Jadi kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan minat belajar murid-murid Ibu? Kesempatan kalau menurut saya sih Pak ya, saya punya waktu untuk mencari dan mempelajari metode-metode baru yang bisa meningkatkan minat belajar murid. Kemudian saya punya teknologi sekarang kan banyak, saya bisa memanfaatkan YouTube, kemudian website yang bisa saya pelajari begitu Pak untuk pada akhirnya nanti bisa membantu saya meningkatkan minat belajar murid saya. Oke, luar biasa sekali ini. Kemudian, kalau boleh dikira-kirakan ini dari skala 1 sampai 10 ini, posisi Ibu tuh di mana sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau sekarang menurut saya sih masih 4 Pak ya, karena masih banyak hal yang perlu saya perbaiki begitu. Saya ingat-ingat lagi kok sepertinya dulu tuh saya masih monoton begitu, jadi saya merasa masih di posisi 4 gitu Pak. Masih di posisi 4. Tapi tentunya Ibu juga punya kekuatan atau kelebihan yang mungkin Ibu bisa manfaatkan untuk mencapai tujuan ini. Apa saja mungkin bisa? Kalau kekuatan saya rasa saya orang yang tipe mau belajar Pak ya. Mau belajar, luar biasa. Jadi saya mau memiliki kemampuan untuk mau mempelajari hal-hal yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya atau menghadapi tantangan yang saya hadapi. Kemudian saya rasa saya juga cukup kreatif gitu Pak ya, untuk mengembangkan suatu pembelajaran gitu.
selain itu saya juga rasa dekat ya, cukup dekat dengan murid gitu. Jadi hubungan saya dengan murid itu baik begitu Pak. Jadi anak-anak dengan saya itu bagus begitu ya, maksudnya komunikasinya, anak-anak juga tidak terlalu segan dengan saya. Jadi komunikasi dengan murid itu baik gitu loh Pak. Oke, luar biasa sekali. Nanti kekuatan-kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Ibu. Kemudian apa kira-kira peluang yang Ibu bisa ambil untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Peluang, saya rasa memanfaatkan teknologi ya Pak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya rasa saya punya peluang untuk belajar lebih lewat teknologi karena zaman sekarang kan banyak sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan untuk menemukan suatu metode baru yang dapat meningkatkan minat belajar murid. Oke. Nah, dalam mencapai tujuan Ibu itu tentu ada hambatan-hambatan yang atau mungkin lebih tepatnya tantangan yang bagi Ibu. Apa saja itu bisa diceritakan? Kalau tantangan, saya rasa mungkin karena murid saya terbiasa dengan metode yang sebelumnya saya gunakan, Pak ya. Jadi merasa terbiasa dengan hal itu, kemudian sepertinya agak susah begitu ya saya untuk arahkan ke hal yang baru begitu. Jadi muridnya mungkin sudah terlalu nyaman dengan metode terlalu nyaman begitu dengan metode yang saya gunakan sebelumnya. Oke, jadi dari tantangan yang Ibu kemukakan tersebut apa nih kira-kira solusi yang bisa Ibu tawarkan? Kalau solusi sepertinya saya harus mencari atau menemukan metode yang menarik minat murid. Yang menarik karena anak-anak saya, murid saya kan SMP ya, menarik dengan hal-hal yang eye catching gitu ya, yang menarik untuk dilakukan atau kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang sepertinya menantang gitu, yang memotivasi mereka untuk aktif dalam pembelajaran begitu Bapak. Oke, jadi Ibu pengen metode-metodenya menjadi lebih menarik, dengan permainan-permainan yang lebih menarik. Ya, Pak. Oke, kemudian apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Ya, kalau rencana tentu sepertinya saya harus melakukan suatu perubahan Pak ya. Jadi mulai memperkenalkan pembelajaran yang interaktif gitu di kelas saya. Jadi pelajaran berbeda yang lebih menarik begitu ya Pak ya. Jadi sehingga murid-murid itu mulai antusias gitu. Ada apa ini? Pelajaran apa ini? Ya, jadi lebih menarik minat murid sehingga memancing mereka untuk lebih aktif gitu untuk belajar. Jadi kegiatan yang lebih interaktif. Jadi seperti permainan edukatif, kemudian ice breaking, jadi seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya, apakah ada prioritas dalam rencana Ibu ini? Prioritas Pak ya. Iya. Jadi saya prioritas saya di awal itu lebih ke meningkatkan partisipasi aktif dari murid. Jadi interaksi murid di kelas itu yang saya prioritaskan dulu Bapak, karena itu menunjukkan minat murid bahwa minat murid dalam belajar itu meningkat. Oke, sekali. Kemudian, untuk prioritas Ibu tersebut, apa kira-kira yang strategi yang Ibu rancang? Kalau strategi atau rencana yang saya rancang, sepertinya untuk minggu pertama itu saya perkenalkan 1 atau 2 dulu Pak ya, kegiatan interaktif atau permainan-permainan interaktif yang bisa saya sisipkan di dalam pembelajaran. Nah, ketika mulai
murid-murid saya itu menunjukkan suatu minat yang meningkat, kemudian partisipasinya lebih meningkat, barulah nanti saya tingkatkan lagi, mungkin seminggu 4 kali atau 5 kali, sehingga selanjutnya konsisten begitu, terjadi peningkatan minat belajar murid, begitu Bapak. Oke, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu rancang? Oke, untuk jangka waktu mungkin 2 minggu Pak ya, 2 minggu. untuk percobaan. Tapi sepertinya untuk memaksimalkan itu sepertinya saya butuh 1 semester sih Pak ya. 1 semester. Semester paling banyak panjangnya. Ya, konsistensinya. Oke, kemudian, apa kira-kira ukuran menurut Ibu keberhasilan rencana dari aksi Ibu tersebut? Oke, untuk ukuran atau tolak ukur ya Pak ya? Ya, betul. Rencana saya berhasil itu tentu terlihat dari meningkatnya partisipasi murid, kemudian murid terlihat lebih antusias gitu. Ya, begitu Pak. Oke. Terus ini kan dalam mewujudkan rencana Ibu ini kan mungkin ada gangguan yang semacam itu. Nah, bagaimana kira-kira rencana Ibu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Kalau untuk gangguan, saya rasa saya akan mencoba untuk melakukan evaluasi Pak ya di setiap kali. Ya, evaluasi di setiap kali saya melaksanakan pembelajaran iteratif itu. Jadi dari evaluasi tersebut saya mendapatkan gambaran apa-apa saja yang harus saya benahi, kemudian apa-apa saja yang perlu saya tingkatkan, begitu Bapak. Jadi saya bisa mencobakan metode-metode lain yang kiranya mungkin kurang efektif, saya ganti dengan metode lain yang lebih efektif. Demikian Bapak. Oke. Metode-metode apa itu kira-kira Ibu yang Ibu rencana? Kalau rencana awal belum gitu. Kalau metode-metode sih lebih ke pembelajaran berbasis proyek Pak ya, sama flip classroom. Bisa Ibu jelaskan apa itu? Kalau project based learning atau pembelajaran berdasarkan project itu di mana anak-anak pada akhir pembelajaran saya minta untuk membuat suatu project atau hasil karya dari apa yang mereka sudah pahami dari materi. Jadi memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pemahamannya lewat media-media yang mereka sukai, begitu Bapak. Misalnya lewat video atau lewat hal-hal yang mereka buat, begitu Bapak. Untuk flip itu di mana tekniknya sebelum saya ke kelas, jadi saya memberikan dulu materi-materi tentang yang akan saya bawakan. Jadi saya ketika bertemu dengan anak-anak sudah mempelajari lebih awal. Jadi di kelas saya hanya akan memancing anak untuk lebih aktif. Jadi dari apa yang mereka pelajari, saya meminta mereka untuk menyampaikan secara aktif apa yang mereka pahami. Jadi terlihat anak-anak itu menjadi lebih aktif, kemudian tentu juga mengapresiasi segala pemahaman yang mereka sudah pahami. Oke, jadi ini sudah luar biasa sekali Ibu punya plan A dan plan B-nya semacam itu ya. Kemudian siapa yang akan Ibu anggap bisa membantu dari rencana Ibu ini untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Nah, untuk mewujudkan rencana ini tentu saya tidak bisa sendiri Pak ya. Saya bisa mengajak rekan sejawat, kemudian untuk mempersiapkan hal-hal teknis yang perlu saya siapkan agar pembelajaran berjalan dengan baik, kemudian dengan kepala sekolah tentunya nanti akan memberikan masukan-masukan, kemudian dan tentunya orang tua, karena nanti pada pembelajaran flip learning itu sangat berperan sekali gitu Bapak. Jadi untuk membantu anak-anak, mendampingi anak-anak memahami materi yang saya berikan ketika flip learning tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Wahyu. Nah, terus bagaimana dengan
rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kalau rencana tindak lanjut sih, saya rencananya nih Pak ya, mau memberikan update nih. Kita maunya rencananya kita ngobrol lagi gitu, sambil evaluasi gitu, juga meminta saran dari Bapak terkait apa yang sudah saya rasakan gitu. Mungkin nanti setiap 2 minggu kan tadi di awal percobaannya 2 minggu. Mungkin nanti setelah 2 minggu kita janjian lagi Pak ya untuk bincang-bincang. Siap. Jadi nanti maunya bincang-bincang, kemudian sama-sama mengevaluasi dengan Bapak, atau mungkin Bapak nanti bisa memberikan saran juga kepada saya, atau kita bisa saling coaching lagi ya, bercerita lagi begitu Bapak. Untuk nanti saya jadikan pembelajaran jadi lebih baik lagi begitu Bapak. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Wahyu. Saya tidak sabar menanti update nanti dari kemajuan rencana Ibu ini ya. Selamat bekerja, semoga sukses Bu Wahyu. Terima kasih Pak Jaya, senang sekali rasanya saya ngobrol-ngobrol hari ini, jadinya saya bisa menemukan solusi begitu Pak dari permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya lebih punya gambaran gitu ya, apa-apa yang harus saya kerjakan sehingga saya bisa nanti membantu murid untuk meningkatkan minat belajarnya begitu Bapak. Oke. Makasih Pak Jaya. Nanti siap-siap Pak ya, saya calling lagi. Siap Bu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.